saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita penuh dengan ucapan syukur bagi Tuhan kita. Karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, bahwa pemeliharaannya, perlindungannya, penyertaannya begitu sempurna buat kita. Bahkan firman-Nya selalu menuntun setiap langkah kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Engkau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Engkau ku nantikan, Engkau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku
haleluya. Firman-Mu begitu indah, menuntun setiap langkah kami, menyertai setiap kami. Engkau Tuhan maha besar, Engkau Tuhan maha agung, Kau layak terima setiap pujian penyembahan, karena Kau layak Tuhan diagungkan, Kau layak ditinggikan. Oh Yesus, glory haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Engkau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Engkau ku nantikan, Engkau yang ku sembah. Aku nantikan, Engkau yang ku sembah. Engkau ku nantikan, Engkau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terima kasih Bapa. Setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan, karena kami limpah dengan ucapan syukur, karena Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Tiba saatnya Tuhan kami merenungkan sabda firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita mengawali pada pagi hari ini untuk kita kembali bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tidak terasa Bapak Ibu saudara sudah memasuki di pertengahan tahun Bapak Ibu saudara pada bulan Agustus ini. Ya, dan sebentar lagi kita juga akan bersama-sama mengikuti akan kemerdekaan dari bangsa kita Bapak Ibu saudara. Tetapi kita percaya kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga senantiasa ada di dalam penyertaan daripada Tuhan kita. Ya. Pagi hari ini Bapak Ibu saudara kita akan bersama-sama merenungkan akan satu tema yang luar biasa Bapak Ibu saudara. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena ini harus selalu ada dalam setiap kehidupan kita, yaitu adalah kerendahan hati, ya. Kerendahan hati Bapak Ibu saudara, ya. Kerendahan hati ini bukanlah menjadi satu pilihan, ya. Tetapi saya katakan menjadi satu keharusan yang harus kita punya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Mengapa saya katakan tadi kerendahan hati itu bukan satu pilihan Bapak Ibu saudara, ya. Kalau kerendahan hati ini merupakan satu pilihan, bisa saja kita tidak memiliki kerendahan hati Bapak Ibu saudara. Bisa saja kita memiliki rasa tinggi hati, sombong, angkuh dalam setiap kehidupan kita. Tetapi bila kerendahan hati itu menjadi satu keharusan, maka mau tidak mau, bisa tidak bisa, maka kita harus melakukan, ya, apa yang namanya kerendahan hati dalam setiap kehidupan kita. Ya, karena kita tahu Bapak Ibu saudara bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka bagi dunia ini Bapak Ibu saudara, ya. Jadi mau tidak mau kehidupan kita pasti juga akan disorot oleh dunia ini Bapak Ibu saudara. Apakah hidup kita ini sama dengan dunia ini atau hidup kita ini berbeda dengan dunia ini, ya. Dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 Bapak Ibu saudara, bahwa hidup kita ini jangan sampai serupa dengan dunia ini Bapak Ibu saudara. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-12 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang
kedua. Tetapi kita akan melihat di dalam ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya, jadi ayat ini Bapak Ibu Saudara harus menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak daripada Tuhan. Ya, gaya hidup yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Gaya hidup yang rendah hati, ya, bukan rendah diri Bapak Ibu Saudara, tetapi rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama kita. Ya. Lalu pertanyaannya pada pagi hari ini, mengapa kita harus memiliki sikap atau sifat rendah hati dalam setiap kehidupan kita? Kembali dalam Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan pencipta kita itu adalah Tuhan yang rendah hati dalam kehidupannya, ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam perjalanan kehidupan dan pelayanan daripada Tuhan, kita dapat melihat, ya, bagaimana sifat rendah hati dalam Tuhan kita itu dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita, ya. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi seorang anak-anak Tuhan yang memiliki sikap yang rendah hati, itu menjadi tuntutan bagi setiap kita, ya. Tuhan itu memiliki satu kerinduan bahwa kita dapat menjadi anak-anaknya yang taat, anak-anaknya yang rendah hati, anak-anaknya yang lemah lembut di dalam mengikuti panggilan daripada Tuhan. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 dan sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin, ya. Jadi Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-8 Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu alasan mengapa kita harus memiliki sikap yang rendah hati di dalam setiap kehidupan kita, ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu bukan hanya Tuhan yang rendah hati Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang taat melakukan kehendak Bapanya, ya. Jadi kita dapat melihat, ya, antara taat dan rendah hati Bapak Ibu Saudara itu ada kaitan yang erat di dalamnya Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ketika kita memiliki sikap yang rendah hati, secara otomatis kita juga akan taat kepada Tuhan kita. Seperti Bapa, ya, Tuhan Yesus itu taat, ya, akan kehendak Bapanya di surga. Dia taat melakukan kehendak Bapanya dan memiliki sikap rendah hati di dalam setiap kehidupannya. Maka Tuhan mau turun ke dalam dunia ini untuk menebus setiap dosa-dosa dari kehidupan kita, ya. Dan pastinya kita tahu Bapak Ibu Saudara, ada tantangan yang akan kita hadapi ketika kita memiliki sikap yang rendah hati, ya. Ada ego yang harus kita kesampingkan, ada gengsi yang harus kita matikan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ego, gengsi ataupun hal-hal yang lainnya yang tidak berkenan kepada Tuhan, ini menjadi satu nilai yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita, ya. Mengapa kita harus memiliki sikap yang rendah hati? Karena Tuhan kita itu sudah memiliki sikap yang rendah hati. Dia taat mengikuti kehendak Bapanya yang di surga. Ada 2 poin Bapak Ibu Saudara yang dapat kita renungkan terkait dengan sikap kerendahan hati dalam kehidupan kita. Yaitu kerendahan hati yang pertama berbicara tentang ketaatan, ya. Jadi karena Tuhan kita itu bukan hanya Tuhan yang rendah hati, tetapi juga Tuhan yang taat, maka kita juga harus mengikuti ketaatan yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupannya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Raja-Raja
pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Di situ kita dapat melihat ya Naaman yang disembuhkan ya. Naaman ini adalah panglima Raja Aram Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ini bagaimana Naaman ini menderita penyakit kusta pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara kita melihat ya walaupun dia ini adalah panglima Raja Aram ya, tetapi dia memiliki satu sikap kerendahan hati yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Judul perikop Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat pertama sampai ayat yang ketiga ini bahwa kita dapat melihat ya kedudukan ya yang dimiliki oleh Naaman ini. Kalau zaman sekarang ini adalah panglima ya, bisa TNI atau Polri Bapak Ibu Saudara, memiliki kedudukan yang tinggi Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi dia mengalami sakit kusta ya. Dan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, mengapa dia memiliki sikap yang rendah hati? Kita lihat di ayat 3 Bapak Ibu Saudara. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya ya. Jadi ketika Naaman ini menderita sakit kusta Bapak Ibu Saudara, dia ini disuruh oleh seorang anak perempuan dari negeri Israel, dan anak perempuan ini adalah pelayan dari istrinya Bapak Ibu Saudara ya. Bisa saja Naaman ini tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak perempuan ini Bapak Ibu Saudara. Kan dia ini orang yang memiliki kedudukan. Lalu yang memberikan solusi ini adalah seorang pelayan Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, Naaman ini memiliki kerendahan hati, bahkan memiliki ketaatan ya. Dia mau taat mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak perempuan ini Bapak Ibu Saudara ya. Lalu kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Israel. Respon pertama yang dikerjakan Naaman adalah dia melangkah datang ke rumah Nabi Elisa untuk meminta kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang dia terima Bapak Ibu Saudara? Ya, di ayat ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Wah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, Naaman ini mendapatkan jawaban yang tidak enak Bapak Ibu Saudara. Mengapa tidak enak? Elisa ini tidak menemui Naaman Bapak Ibu Saudara, tetapi Naaman ini malah menyuruh seorang suruhannya untuk datang kepada Naaman dan berkata, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan ya. Bisa saja Naaman ini marah Bapak Ibu Saudara ya, tetapi kita dapat perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, di ayat 14 dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima dikatakan di ayat 14, maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, satu sikap kerendahan hati dan ketaatan dari Naaman Bapak Ibu Saudara ya, karena dia mau mendengarkan apa perkataan anak perempuan yang merupakan pelayan dari istri dari Naaman Bapak Ibu Saudara, tetapi dia lebih taat dan memiliki sikap yang rendah hati ya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketaatan dan kerendahan hati dari Naaman ini ya membawa Naaman mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan dari segala sakit penyakit kusta yang dideritanya pada waktu itu. Jadi poin pertama yang dapat kita pelajari atau kita renungkan Bapak Ibu Saudara,
Kerendahan hati dalam setiap kehidupan kita dapat kita wujudkan dengan kita memiliki ketaatan di hadapan Tuhan, ya. Kita mau mendengar apa yang Tuhan perkatakan dalam setiap kehidupan kita. Kita juga mau menerima masukan-masukan dari orang lain, Bapak Ibu Saudara. Yang pastinya masukan-masukan itu dapat membangun di dalam setiap kehidupan daripada kita, agar hidup kita semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati itu dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita, yaitu adalah dengan cara mau belajar dan diajar oleh Tuhan. Mau belajar dan diajar oleh Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin, ya. Jadi poin yang kedua yang dapat kita lakukan untuk kita memiliki sikap yang rendah hati dalam hidup ini adalah kita mau belajar dan diajar oleh Tuhan, ya. Jadi di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, pastinya kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, berbagai tantangan, berbagai dilema dalam kehidupan kita, dan pastinya kita juga akan membutuhkan hikmat, ya, membutuhkan solusi daripada Tuhan untuk kita dapat memberikan atau menemukan jalan keluar dalam kehidupan kita ini, ya. Jika kita tidak memiliki sikap yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara, pastinya kita juga tidak mau diajar, ya, apalagi belajar, ya, dalam kehidupan kita. Mungkin contohnya dalam kehidupan kita ini ada orang yang mau mengajari kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Kembali lagi, ya, karena kita ini merasa paling benar, kita merasa paling bisa, kita merasa paling mampu, kita menolak akan ajaran itu, ya. Mungkin kita bisa wah, orang itu baru anak kemarin, ya, belum cukup pengalaman, ya. Bahkan kita merasa diri kita ini yang paling benar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi seorang pelayan yang terkemuka di hadapan Tuhan, maka kita juga ini harus menjadi hamba untuk semuanya, Bapak Ibu Saudara, ya. Seorang hamba itu harus memiliki sikap yang rendah hati dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita memiliki sikap rendah hati dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, maka firman Tuhan katakan Tuhan akan membenarkan kita. Bahkan lebih daripada itu dikatakan Tuhan akan meninggikan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada pagi hari ini kita percaya, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, baik pekerjaan, ya, kekayaan, berkat, pelayanan, anugerah, dan janji-janji yang lainnya, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, itu semua adalah kepunyaan daripada Tuhan, ya. Jadi oleh sebab itu pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjadi orang yang rendah hati, maka kita juga harus mau menerima didikan daripada Tuhan, ya. Karena di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, kita harus mengakui Tuhan kita di dalam setiap laku dan langkah kita, ya. Maka kehidupan dan langkah yang kita akan jalani ke depan, Bapak Ibu Saudara, itu akan memperoleh kemenangan-kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena kita tahu, Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang kita akan lewati hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, tidak akan semakin mudah, tetapi hidup yang kita alami ini akan semakin sulit, ya. Tetapi bagaimana hidup yang semakin sulit ini kita bisa jalani dengan mudah, maka kita juga harus mau menerima ajaran daripada Tuhan, sehingga kita memperoleh hikmat
dan pengetahuan daripada Tuhan. Biarlah 2 poin pada pagi hari ini dapat menjadi perenungan dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini sudah mengingatkan setiap kehidupan kami untuk kami selalu taat dan mau diajar oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, untuk menjadi seorang hamba maka kami harus memiliki sikap rendah hati dalam kehidupan ini. Sebab itu Bapa, mari terus ajari kami Tuhan, untuk kami terus meneladani akan kehidupan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami pada pagi hingga malam nanti Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.